Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Mari kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bernyanyi. Berhimpun sebuah kehadiran Tuhan, memohon berkat kasih dan rahmat-Nya, berakhir semua pergumulan kita, dan Tuhan melindungi jemaat-Nya. Kita terus memelihara jemaat-Nya serta melindungi semua umat-Nya dengan kuasa-Nya. Tuhan menangkan kita, bersyukurlah semua atas berkat-Nya. Muliakanlah Tuhan pemberi kemenangan, dan doakanlah semua jemaat-Nya supaya menang melawan si penggoda. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kakiku yang kecil ku berikan padamu Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang lungai aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Marilah kita membacanya bergantian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur, maka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, diam itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belum percayakah kamu?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Walaupun datang topan dan badai menderu, seperti itu dosa mengurung diriku. Suara Tuhan Yesus menghibur hatiku. Ku takkan ditinggalkan, Yesus besertaku. Ku tak sendiri, ku tak sendiri.
janjinya padaku. Ku tak sendiri, ku tak sendiri. Tuhan beserta aku, janjinya padaku. Aku tidak sesat, beban berat menimpa, ku dikuatkannya. Gelap sekelilingku dan jalanku gelap, terang cahaya Yesus yang menyinariku. Ku tak sendiri, ku tak sendiri. Tuhan beserta aku, janjinya padaku. Ku tak sendiri, ku tak sendiri. Tuhan beserta aku, janjinya padaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 23 Juni 2024 yang pertama. Nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Yang kedua, ibadah minggu variatif. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni pukul 5 sore bertempat di Gereja HKBP Mampang akan dilaksanakan ibadah variatif. Yang ketiga, Amplop Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif 2024. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman pada kotak yang telah disediakan. Yang keempat, penyerahan hewan kurban sesuai dengan program kerja seksi kemasyarakatan tahun 2024. Gereja kita HKBP Mampang telah memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 4 ekor kambing untuk Kelurahan Duren 3, Kelurahan Bangka, warga pada RT 09 dan warga pada RW 01. Kiranya penyerahan kurban ini menjadi wujud berbagi kasih di tengah kemajemukan di sekitar lingkungan gereja kita. Yang kelima, persembahan kasih. Gereja telah menerima persembahan kasih dari 3 orang berupa pilar tanaman sebanyak 15 buah. Para lado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Yang keenam, pelantikan pengurus
PGSMD dan PRD tahun 2024 sampai 2026. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni pukul 5 sore di AKBP Suprapto akan dilaksanakan ibadah pelantikan pengurus Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik dan Persekutuan Remaja Distrik periode tahun 2024 sampai dengan 2026. Adapun perwakilan AKBP Mampang Perapatan yang terpilih menjadi pengurus diantaranya Farley Morgan Marsada Silalahi sebagai koordinator multimedia pada PRD, Kordias Agung Pandapotan Sinaga sebagai anggota multimedia pada PRD, Irsat Donald Butar-Butar pendamping multia PRD, dan Nyonya Calon Sintua Tampu Bolon Inang Olivia Borusihaan anggota koordinator Jakarta PGSMD. Diberitahukan pada nama-nama yang terpilih untuk dapat mengikuti ibadah pelantikan tersebut. Yang ketujuh, jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja AKBP Mampang yang dilampirkan di dalam warta jemaat. Yang kedelapan, Partangyangan Week hari Selasa tanggal 25 Juni pukul 7.30 malam akan diadakan kebaktian pada week 2 nama Jabui keluarga Nyonya Siregar Inang Lince Boru Samosir yang beralamat di Jalan Mampang Perapatan 15 nomor 37 PC Mampang Perapatan. Pada week 4 nama Jabui keluarga Amang M Silitonga Inang Boru Tobing bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut khususnya jemaat pada week 2 dan week 4. Kesembilan, penjemaatan program AKBP tingkat warga jemaat. Dalam rangka penjemaatan program AKBP hingga ke tingkat warga jemaat, maka bahan diskusi pada Partangyangan Week selama 2 minggu ke depan dimulai dari Minggu 16 Juni akan diambil dari buku panduan Jubilium 125 tahun Zending AKBP yang akan disebarkan melalui grup Week dalam bentuk PDF oleh Sintua Week. Dimohon kepada semua jemaat AKBP Mampang Perapatan untuk dapat membaca buku panduan tersebut terlebih dahulu sebelum Partangyangan Week dilaksanakan. Yang ke-10, pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2024-2025 diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD untuk tahun ajaran 2024-2025. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan dapat diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu tanggal 14 Juli dan pada hari Minggu depannya tanggal 21 Juli setelah ibadah siang akan bertempat di konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD tahun ajaran 2024 sampai 2025 bersama orang tua dan pengajar. Yang ke-11, kegiatan panitia Gotilon dan tahun ekumene inklusif dalam rangka mendukung pesta Gotilon dan tahun ekumene inklusif akan diadakan kegiatan dan penggalangan dana, di antaranya pendaftaran yang pertama pendaftaran seminar dan UMKM AKBP Mampang Perapatan. Dalam rangka pengembangan UMKM di AKBP Mampang Perapatan, Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif mengadakan pendataan pelaku UMKM bagi warga jemaat di AKBP Mampang Perapatan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang ada pada warta jemaat dan juga akan mengadakan seminar pendampingan UMKM oleh suku dinas PPK UKM wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam perizinan dan juga bagi peminat UMKM yang ingin memulai usaha. Diharapkan partisipasi warga jemaat AKBP Mampang Perapatan dan kesempatan ini dibuka juga bagi jemaat dari HKBP dan gereja lainnya. Yang kedua, jadwal pelaksanaan
jadwal pelaksanaan dan pelaksana bazar terlampir pada Warta Jemaat. Yang ke-12 penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Amang Simangunsong Inang Borusiagian di gedung gereja. Kami mohon kita dapat menghadiri ibadah penghiburan ini bersama-sama. Yang ke-13 warga jemaat sakit, mari kita bawa ke dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Yang pertama Saudara Nata Desmanik dari sektor 2 dan Pesta Robert Siaan dari sektor 1. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang ke-14 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Yang ke-15 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca pada warta jemaat yang dibagikan. Demikian warta jemaat ini, demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kasih setiamu tiada bertara, dikala susah dikepung-kapung. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidup. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Musim kering dan hujan bergantian, semesta alam yang kau ciptakan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kasih setiamu tak bercela. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita. Selamat hari Minggu untuk kita menginang. Sehuripunak kaning hapor siyaw kuna hurang. Ala nimikon. Ternyata nama segijeng do. Saudara-saudari, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang menjadi pemberitaan sukacita bagi kita pada minggu hari ini, di stensilan kita telah tertulis di sana yang menjadi pengkhotbah hari ini. Saya adalah pendeta Roy Andri Hasulungan Siregar, istri Boru Manulang. Saya adalah pimpinan jemaat di Pagaran Resort Mampang Perapatan di HKBP MT Haryono. Sebelumnya saya melayani di HKBP Galilea Raja Ampat. Karena berhubung kita harus saling mengenal supaya kita tiba kepada tujuan itu, mengapa saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada saudara. Karena Kristus sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita kan. Itu mengapa kita mengerti bahwasanya untuk masuk kepada persekutuan kudus itu kita harus saling mengenal. Dan saya berharap perkenalan singkat ini akan memberikan sukacita kepada saudara dan sukacita bagi saya karena saudara akan mendoakan saya dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang ditetapkan di dalam ibadah minggu kita pada hari ini, yakni yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32. Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Marilah kita membacakannya secara responsoria. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwasanya pemeliharaan Tuhan itu berdinamika. Saudara jangan pernah salah untuk mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Jika mindset saudara hanya berkata pemeliharaan Tuhan itu hanya bersifat positif, itu mengapa saudara tidak bisa menerima realita. Saudara pernah sakit, saudara pernah kehilangan orang yang saudara kasihi, dan kemudian saudara mencoba untuk berpikir positif. Tetapi tuntunan Allah bisa bersifat positif, tetapi pemeliharaannya juga bersifat negatif. Tetapi apa tujuan di balik itu semua? Tentu kita akan merenungkan dalam pembahasan Nats hari ini. Mereka yang pergi berdagang mengarungi laut dengan kapal-kapal, dan saya membaca dalam stensilan kita ada sebuah pembahasan singkat terkait tentang oikumene. Bahwasanya oikumene itu digambarkan seperti perahu yang berada di atas air. Dan sebenarnya itulah bisnis kita. Mungkin saudara memiliki bisnis dalam kehidupan saudara, tetapi karena saudara adalah milik Tuhan, bisnis saudara adalah tertuju pada Tuhan. Dan saudara tahu, ketika saudara mendirikan bisnis pasti banyak pergumulan.
Ketika saudara datang ke tempat ini, saya sudah mendengar ada pergumulan saudara. Karena berhubung kita merayakan hari ulang tahun DKI, ada jalan yang ditutup. Dan saudara ada yang bergumul, bukan? Itu pertarungan kita. Nampaknya kita ini tenang saja, nampaknya kita tidak ada di atas lautan, tetapi sebenarnya setiap saat kita berperang. Itu mengapa ada suatu ucapan yang selalu saya ingat. Jika kamu bertemu dengan orang lain, tegurlah mereka dengan sopan, karena mereka sedang berperang dengan hidup mereka. Setiap hari kita berperang. Amanginang, mungkin saudara datang ke gereja ini menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Nanti pulang dari gereja ini, apakah saudara akan tetap bernyanyi haleluya? Karena kerohanian yang sesungguhnya bukan di gereja, tetapi di rumah, di tempat pekerjaan, ketika saudara mengendarai sepeda motor saudara, ketika saudara membawa mobil saudara. Kenang, apakah saudara sebelum datang ke gereja ini terlebih dahulu molo bahasa Batakna rice cooker, tahu rice cooker ya? Rice cooker tahu inang ya? Dakku boto ditikineng rohamu nak kaning tuson dicok kamu don waingi jada dicetek kamu. Karena kemungkinan nanti suami saudara akan lapar pulang dari gereja ini. Dia bernyanyi haleluya di gereja ini, tetapi ketika melihat nasi nanti tidak matang, maka haleluya akan berganti dengan hali susu. Dan saudara akan ingat itu. Kerohanian seseorang itu akan terlihat bagaimana ia menyikapi sesuatu. Martin Luther mengatakan satu hal, jika iman seseorang keliru, maka praktek hidupnya pasti keliru. Jika saudara adalah milik Kristus, maka saudara tidak akan pernah keliru untuk menjalani hari-hari saudara. Terkadang kita harus mengalami sesuatu hal yang bersifat negatif. Tidak seluruhnya kehidupan kita ini baik-baik saja, Manginang. Tidak seluruhnya. Terkadang kita harus mempersiapkan diri kita dengan hal-hal yang buruk. Dan itulah realita yang dinyatakan di dalam nats ini. Seluruh bumi ini adalah pasca kondisi. Saya, laut, matahari, bulan itu adalah pasca kondisi. Jika itu adalah pasca kondisi, berarti suatu waktu dia akan menunjukkan sifatnya. Dan ketika hal itu terjadi, di dalam hal yang terjadi itulah kita masuk kepada yang disebut dengan titik nol. Mungkin saudara pernah membaca kitab tentang Ayub dalam pergumulannya. Jika saudara membaca kitab Ayub, saudara tidak mendapatkan solusi di sana. Karena Allah itu tidak selalu harus memberi solusi dalam segala pergumulan. Tetapi masalahnya adalah saudara hanya ingin mendengarkan khotbah yang membahas tentang keuangan. Dan saudara lebih peduli jika ada pendeta mengkhotbahkan itu, karena bagi saudara itu adalah solusi bagi hidup saudara. Tetapi coba perhatikan baik-baik dalam kitab Ayub. Allah hanya berkata satu hal, aku mengatakan ini kepadamu, bahwa sebenarnya seluruh itu terjadi dengan sepengetahuanku, supaya engkau tahu tidak ada rencanaku yang gagal. Mujizat itu adalah bagian dari intervensi Allah. Saya 4 tahun 6 bulan melayani di Raja Ampat. Banyak cerita yang saya dengar dari orang-orang yang datang dari Bonapasugit yang datang ke tempat itu. Mereka pikir Pianemo itu dekat dengan daratan Waisai. Karena mereka melihat di foto, oh cantik sekali ini Pianemo. Kita harus pergi ke sana, Amang Hela. Kemudian namanya juga Hela kan, tidak mungkin menolak permintaan mertuanya kan. Oke, siap Amang Simatua. Kita berangkat ke Raja Ampat. Mereka pikir bahwa Pianemo destinasi wisata itu dekat dengan daratan. Berarti nyampe nanti ke Waisai langsung berfoto-foto, kirim ke orang yang ada di Bonapasugit. Ternyata mereka butuh 2,5 jam naik speed untuk sampai ke tempat itu. Karena di tempat itu ada yang disebut dengan musim angin selatan, maka gelombang akan lebih tinggi di masa itu, di masa musim selatan. Mereka dengan pedenya menganggap bahwa perjalanan ini sebentar saja. Dan ketika mereka 1 jam berjalan dan memasuki laut bebas, maka terjadi situasi yang berbeda. Dan mereka pada akhirnya berkata, putar balik. Saya tidak mau di tempat ini mati, putar balik. Akhirnya mereka tidak tiba di Pianemo. Sekarang saya hanya berkata kepada saudara, mengapa Yesus tertidur ketika angin badai? Tetapi ketika kita mendengarkan khotbah, mengapa kita tertidur?
Saudara mengerti apa yang saya katakan? Yesus ketika murid-muridnya panik, dia tertidur. Kita tidak memiliki kepanikan dan kita datang ke gereja, kita tertidur. Ini adalah realita yang sangat memalukan sekali. Sebenarnya yang terbesar bukan masalahnya tetapi tujuan. Persoalannya adalah kita tidak yakin bahwa kita tiba di akhir. Coba perhatikan baik-baik pemikiran di dalam Alkitab. Paulus itu selalu memposisikan pemikiran itu dari akhir ke depan, bukan dari depan ke akhir. Dan Yesus sendiri mempergunakan pemikiran itu untuk menyatakan kepada saudara, engkau telah memiliki, mengapa engkau tidak yakin? Banyak tempat yang disediakan oleh Bapakku, itu adalah pemikiran ke akhir. Jika saudara telah memiliki, bukankah saudara tidak akan tersesat? Rumah saudara tidak akan pergi kemana-mana. Saudara meninggalkan rumah saudara, datang ke gereja ini, rumah saudara tetap di sana. Dan saudara akan yakin pergi ke sana karena tempat saudara telah menunggu di sana. Dan itulah pemikiran dari akhir ke depan. Tetapi persoalannya adalah kita ini adalah manusia yang realistis. Orang-orang Batak itu pemikir. Ada orang Cina yang berkata seperti ini, saya salut sekali dengan orang Batak. Orang Batak itu pancen oye berpikir katanya. Tapi masalahnya orang Batak itu hebat berpikir, tetapi gagal di praktek. Ketika ada ketua suku waktu itu memberikan kata penghiburan ke suatu keluarga Manado yang kebetulan suaminya adalah orang Batak. Karena dia menyatakan anugerah Tuhan lewat firman, saya memperhatikan orang Batak pada tertunduk ngantuk. Begitu. Tiba-tiba ketua suku itu berkata, yakinlah Inang, kalau orang Batak itu hebat, mulai naik kepala. Kalau orang Batak itu berbisnis di mana-mana bisnisnya hebat, mulai begini kepala. Tadi ketika membahas tentang firman Tuhan, modok-kodok sudah. Aleh kalau dibahas taringok tu kesuksesan di halak Batak, mulai naik pingguli. Dan hal ini sering terjadi loh. Ketika pendeta diundang untuk berkhotbah dalam perayaan pembangunan tugu, pendeta itu berkhotbah sehati sepikirlah. Itu khotbah yang sangat menyentuh. Tetapi banyak orang Batak holana hiam-hiama. Tetapi tiba-tiba ada yang kesurupan. Wow, Pino Parhu, kalian harus sehati sepikir. Narung di kode merlujung roh, olupung. Ala tongam, ima patongam mah. Jangan ketika saudara mendengarkan khotbah yang keras, saudara katakan ya harus dito. Hati-hati, Yesaya itu dibenci oleh bangsa Israel karena mereka tidak mau perubahan. Yeremia paling dibenci bangsa Israel karena mereka tidak mau dibentuk. Dan kemungkinan besar, saudara juga adalah orang yang mungkin membenci Tuhan karena saudara tidak mau dibentuk. Tidak ada pelaut yang handal jika ia mengarungi lautan yang tenang-tenang saja. Tetapi pelaut yang hebat adalah ketika berada di lautan yang ganas sekali. Ada salah satu makanan dari lautan yang terkenal mahalnya, dan itu hanya ada di laut dalam. Kepiting besar, dan saya lupa apa namanya. Dan kebetulan banyak jemaat kita dari Raja Ampat dulu adalah pelaut. Dia mengatakan, Amang, untuk mendapatkan itu butuh usaha yang besar sekali. Mungkin kami pergi ke sana berbulan-bulan, belum tentu kami dapatkan, Amang. Tetapi ketika kami sudah dapatkan itu, hasilnya, 1 bulan itu, Amang, tidak terasa karena kami sudah dapat. Saya harus mengingatkan satu hal. 2 tahun kemarau akan tertutupi dengan 2 hari musim hujan. Mungkin saudara berkata, kering doa mak. Apalagi mau lo nggak dibahas taringok tu pilihan, kuring do hitos suji, kuring. Ay maus pilihan. Amplop indah kan. Dulu saya selalu mengalami hal yang demikian dari jemaat. Ala di huta-huta ronda jolo makubasya kamanginang di persuburan. Molonunga pada lapon amplop, moru haprosion di situai. Sautik. Bahasa moru
Ai pitrolo do tong ruas ni huri madoko. Si maus amplo situ nami. Ada suatu hambur halion nuai inda. Jadi do nasi dia ba ma binon nami amang padita. Oido atau morosongoni dia ma amplo biasa hupa dala niku. Jala ama padala tutu nasi da. Inam. Dang hupa sahami ikon lihodom mu balga. Molodang bui diisi ho amplopon nanggo apala tangyakon. Tetapi jangan pernah menolak. Dan kemudian mereka mencoba memikirkan apa yang saya katakan. Ingat satu hal. Masa-masa sulit yang dibahas di dalam hal ini adalah proses yang dilakukan Tuhan untuk merekonstruksi pemikiran saudara. Perhatikan baik-baik Ayub. Dia sudah banyak lokasi wejangan sama orang. Eka biasa raja perhata songoni jala ope di hamu. Molo apala merot ni roha hamu sadarion. Kan lo hidup madok soni. Tabayakum masih Ayub madok songoni. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, coba perhatikan baik-baik. Ayub itu paling banyak berkata, Tuhan, mati mau Tuhan. Mati mau. Indah. Kenapa aku dilahirkan Tuhan? Kenapa? Coba bayangkan namanginang sahalak padita mulu madok songoni. Ketika dia berbicara kepada jemaat, kita harus kuat dan kokoh. Terus berpengharapan. Tiba-tiba padita darung anak konna. Waduh Tuhan. Hai terus sudah masuk ruas di huriau. Penderitaan itu menjadi upaya yang dipergunakan Allah untuk merekonstruksi. Jika kita memperhatikan amanginang apa yang terjadi di dalam nats ini, dan itu juga yang dinyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 64. Saya memperhatikan bahwasanya cara kita memuji Tuhan tidak lagi dalam doksa. Kita pitornaing madungdung nedeu Nahomi dan boy hita menganalogikan dengan sederhana. Orang Batak itu paling hebat menganalogikan sesuatu. Asa bagot na mararirang dituruna panggungkunan, badan muna mana suara sirang, tonti muna masih hungkuma. Itu analogi sederhana. Mengapa demikian? Karena kita terbiasa melihat pohon enau kan? Coba lihat Kidung Jemaat 64. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Dia berangkat dari apa yang dia lihat. Setelah dia merasakan apa yang dia lihat, kemudian ia masuk kepada dirinya sendiri. Maka jiwaku pun memujimu. Mengapa kita tidak pergunakan seperti itu? Dan itu yang mulai keliru belakangan ini. Kita patut bersyukur bahwa HKBP masih mempertahankan teologi dalam buku ND-nya. Kita tidak merubah itu. Walaupun ada ibadah variatif, tetapi HKBP tetap pada pendiriannya. Mengapa demikian? Karena seluruhnya memiliki komposisi yang jelas. Pemain musik kita itu profesional. Jika mereka memainkan satu musik, suci, 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 do, mi, mi, sol, sol, itu suara satu. Ketika mereka memainkan suara 4, do, la, la, sol, sol. Saudara tahu artinya? Jika saudara memasuki ranah penyembahan, do, mi, mi, sol, sol, itu milik Tuhan. Molo debata ikulam tibo, lam tibo, lam tibo, lam tibo. Molo jomai, lam toru, lam toru, lam toru, lam toru. Itu hita. Dan itu dikotbahkan, dinyatakan oleh preses kita semalam dalam pembinaan. Ai mol hiya do molo didokot tu halak bata ikol lam me do hiton. Hula-hula. Kan, hula-hula. Bahar per me dah kan. Tetapi kehebatan orang Batak itu adalah paddohanido. Tidak songon idahan dikaji tubuh dina. Nong si gagak duhu mohon raja nami inna kan. Habis dan si gagak duhu kan. Tazalo do. Nauli raja nami inna hita. Luar biasa kan. Tetapi lihat sekarang ini, karena kita sudah mulai masuk kepada budaya-budaya instan, pergumulan kita juga semakin besar loh. Doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu juga perlu kita mengerti dengan hati-hati. Bahwasanya Allah tidak pernah mencobai saudara dalam kitab Yakobus. Tetapi Allah menuntun saudara bahwa itu adalah bagian untuk menguji kualitas saudara. Bukan untuk membuat saudara gagal. Iblis membawa saudara ke dalam pencobaan supaya saudara gagal. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan ingin tunjukkan kepada si iblis, Omma ruas ni hagabi mampang perapatan. Omma. Buhapi di baheko manigai haporsyonna
dia akan berdiri teguh. Mantap. Ayon Holandi gue duhi tanenget ngapitur geldak. Ada seorang laki-laki berkata kepada calonnya, ini nebana sonon, "Dek, laut yang dalam akan kuarungi, hujan dan badai topan akan kulalui, supaya aku bisa bertemu denganmu." Terenyu-enyu inaton. "Oh iya nya bang, baru semalam kenapa tidak datang?" Gerimis dek Inna. Jadi kemungkinan besar kita itu adalah orang yang hebat di konsep, bukan di praktik. Konsep. Orang Batak itu ketika ingin memikirkan sesuatu harus konseptual. Maka anda jago-jago halak Batak berdebat. Konsep. Alai mulai menyentuh tuh perasaan. Ingat apa yang dikatakan oleh Zakarias Rafi. Zakarias Rafi berkata, orang-orang di zaman sekarang ini mendengar dengan mata, berpikir dengan perasaan. Dapat rohamu ini? Seharusnya mendengar dengan telinga kan? Tetapi Zakarias Rafi pernah berkata, orang-orang di zaman sekarang ini telah mendengar dengan mata dan berpikir dengan perasaan. Coba lihat Facebook saudara. Apakah itu adalah hasil pemikiran saudara ataukah hasil perasaan saudara? Jangan-jangan kita hanya meluapkan perasaan semata. Dan itu mengapa belakangan ini gereja harus konsisten. Karena sudah banyak dari antara kita masuk beribadah hanya unsur perasaan semata. Wah, masa sona au hebat di Hurio. Mari deh, coba lihat HKBP. Walaupun 10 kor tidak pernah disuruh maju ke depan itu. Mereka berada di sana merkur. Pinasahama tu inahanna. Pinasahama tu parare Kamis indah kan. Pinasahama tu kor jubilate. Tetapi ada gereja-gereja tertentu. Sahalak doneng vokal grup ikut tujulu. Jiholana tujulu mak. Gulu tujulu sudi. Akhirnya ibadah itu hanya sebatas perasaan. Amanginang topik minggu kita pada hari ini bahwasanya kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Di dalam doa Bapa kami itu jelas sekali apa yang dikatakan di sana. Bapa kami yang di surga. Lama saya memikirkan sebenarnya apa makna damai sejahtera. Dan selalu pendeta ketika membuka khotbah berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Lama saya mempergumulkan itu. Dan ternyata ketika saya meneliti dari Alkitab, jawabannya adalah jika saudara berkata, ya Bapa. Sederhana ya. Ali amang. Sahatu tanganmu mak. Mungkin orang-orang muda ini tidak mengalami yang orang tua alami dulu ya. Akamang ina. Kalau dulu saudara melakukan masalah, saudara takut bertemu bapak kan? Ay ngaro bapak. Mak, siap dulu aku. Holana letar lebak ro. Disuruh manuci piring mulut jempitu kan? Alana berbula. Saudara pasti takut kan? Kalau terbigi suara ini tu api termuput. Tidak ada damai di sana. Tetapi ketika saudara berkata, Bapa, Amu, Inung, kedekatan itu jelas. Dan itulah interposisi. Kita orang Kristen menyebut Allah kita Bapa. Bukan opung. Tu epurus mata dokun opung. Opui karena konsep jabatan ya. Dang na alana adong ikatan permergau makana tadokon opung. Tetapi kepada Allah kita berkata, ya Bapa. Mengapa demikian? Karena aku milikmu seutuhnya. Saya marga Siregar, Bapak saya Siregar. Saya tidak ada jika tidak ada Bapak saya. Dan itu mengapa seluruh hal yang tertulis di dalam Alkitab jangan saudara pikirkan secara praktis. Ketika dikatakan dia adalah Yesus Kristus yang dilahirkan. Kemudian kita berpikir, oh dilahirkan ini dalam konsep apa? Diciptakan.
Saya berkata kepada saudara, ibu melahirkan anak, ibu tidak pernah berkata aku telah menciptakan anak kan? Tetapi saudara berkata aku melahirkan. Kita berkata anak kunci, mama kuncinya mana? Kan ada anak kunci kan? Mama kuncinya apa? Itu adalah bahasa-bahasa teknis. Seluruh kajian ilmu memiliki bahasa teknisnya. Alkitab punya bahasa teknis. Itu mengapa kita harus masuk dalam konsep berpikir dalam Alkitab supaya lahirlah yang disebut dengan eksegetis, bukan eisegese. Nalwangon na perpudion akenang amang. Kita hanya memikirkan teks itu dengan pikiran kita sendiri. Bukan lagi firman Tuhan itu berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga kita asal sembarang mengkutip teks. Terlebih Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara tahu itu artinya apa? Saya melihat mobil-mobil orang Batak hebat sekali. Ketika baru beli mobil langsung dibuat stikernya di depan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dukoni Tenggen. Masuk tuh kantor polisi. Dohok mobili. Sebenarnya itu adalah pembelajaran untuk berpuas diri. Cukuplah anugerahku bagimu, di dalam kelemahan nyata kuasaku. Naparpudi sahali hamuk kadamang dohok daina. Jangan pernah kita berkata bahwa Allah itu mencobai kita. Mereka-mereka yang berada di lautan yang terdalam ini, mereka mempelajari bagaimana Allah bertindak. Saguru di debatado ape namason. Saguru di debatado. Jika Tuhan berkata diam, diam. Jika Tuhan berkata ribut, ribut. Saguru di debatado. Itu mengapa kita harus benar-benar yakin jika Tuhan beserta dengan kita, kita harus benar-benar yakin. Akamanginang ujumada bu pesawat na baru-baruon. Olo doha mo marpesawat musik. Akan natutua. Oh, medebon nung musehi inna. Pendeta Stephen Tong pernah berkhotbah seperti ini. Jika pesawat Batik Air jatuh semalam, besok kau naik Batik Air. Karena mungkin bukan Batik Air yang jatuh besok, mungkin Garuda atau mungkin Citylink. Tetapi pikiran kita berkata, atu ina madabu dupi marsuguti inna hita. Ujungnya tak oper pesawat tak dukoni tong madabu. Sudah mahita tu batu napirkan. Ay kadiru pangidon akan itu tua. Ay molomati ho upung tu dia doho inna kan. Ape berjupat di tay manukun. Molomati ho upung tu dia doho. Anggo au amang padita nami ikut tu batu napir doho inna. Jinang tu surgui ho. Ada tu batu napir ma inna. Wah, ngapurato. Ape baru dupi perjamuan kudus. Jinang tu surgui ho pung. Ay molo batu napiro no pung. Tong do penong gargaro ni. Bahasa songo ni. Ayana arong neng adong proyek Tanah Ponggol ini kan. Ji bongkaron na deh. Ido. Ya lo dohisi. Atong diinganan naso di bongkarima. Upatu rumah tu dia. Dia me apa didanami di suhgo inna. Ji malu persi borong-borong kan soniu kan. Perlu sanggul di suhgo inna. Ekhne di suhgo. Ji tu suhgo do amang padita ido. Ikut tu suhgo ido. Di sido sabuluni todita. Atau melosoni yang padita nami. Tanya kum maau. Kusol-soli madusaku. Saya sahak mau tusuk gue. Dia mulut tusuk gue awan dong ama padita hupai mapi hoda inna. Tu padita. Birtung ga. Eko marsi pai madu hidate. Jala marsi pai daan. Maunang hula marminggu hita tabu. Marminggu hita sonon. Tapi ki jamitai. Isur gue betong ikut dohok du hita disi. Jupak kita haduan. Tuak kana tumo nate. Sigajang mau murmate. Amang na tua-tua. Akan nong lansia. Sigajang mau murmu. Molodung di suhgoy hamu idok kamu dokan dede molo masih hol tua ingok ma di surgoi duao enak kan surgo do ape na tua ki ada orang baru lahir tidak mengenal lagi bapaknya tidak mengenal lagi mamanya tetapi dia punya kepastian marsi paidado kita akan bertemu kembali. Biarlah semua hal yang terjadi di dalam hidup saudara, fenomena, hal-hal yang buruk, mendewasakan iman saudara. Tertujulah kepada Tuhan.
dan jangan gentar. Jika saudara harus terjatuh, ingat, itu juga kesempatan untuk saudara berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah menolong kami untuk mengerti betapa Engkau dekat dengan kami. Tetapi kami tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Kami hanya percaya dengan apa yang kami lihat dan apa yang boleh kami pikirkan. Kami tidak yakin dengan apa yang tidak terlihat. Tetapi Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada kami, bahwasanya Engkau memelihara hidup kami dari awal hingga akhir. Kini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hidup mati kami adalah milik-Mu. Dimanapun dan kapanpun kami memuliakan-Mu, bahkan hingga kematian kami. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Mampang Perapatan ini, supaya semakin mengerti pemeliharaan Tuhan, supaya semakin berserah, supaya semakin memikirkan perkara yang di atas. Tuhan telah menyatakan anugerah terbesar bagi kami. Itulah kebahagiaan kami. Darah Kristus telah menyelamatkan kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi dengan masalah terbesar kami, yakni kematian. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Terlebih jemaat-Mu yang sedang mengalami duka cita, Tuhan akan menghiburkan mereka. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 504 ayatnya yang pertama dan seterusnya dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.